Selamat malam Ibu. Malam. Apa kabar? Baik. Ya, kabarnya baik dan sehat. Ya. Ya, kita mengucap syukur ya kan karena dikasih Tuhan kesehatan dan juga keselamatan. Jadi pertama sekali juga terima kasih untuk kehadiran Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Adapun maksud dan tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk mendengarkan pembelajaran ataupun materi tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Judulnya adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, di sini Ibu sudah punya anak kan Ibu? Sudah. Kalau sudah punya anak berarti sudah menjadi seorang orang tua. Tapi saya yakin ibu itu sudah menjadi orang tua yang baik, ya kan Ibu? Pasti. Tapi untuk selanjutnya kita mau belajar menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu lebih baik dari yang sebelumnya. Supaya apa? Ada tujuannya. Supaya anak-anak kita itu nantinya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berhasil. Itu sangat dipengaruhi oleh kita sebagai orang tua. Jadi bagaimanakah caranya supaya kita menjadi orang tua yang lebih baik, Ibu? Ada caranya, ada tipsnya. Yang pertama yaitu kita harus lebih sering mengingat hal-hal yang membahagiakan kita sebagai orang tua daripada hal yang menyedihkan, ya kan Ibu? Saya rasa semua orang tua pasti punya pengalaman tentang hal yang menyedihkan dan hal yang membahagiakan kan Ibu? Tetapi kita harus lebih sering mengingat hal yang membahagiakan itu. Supaya apa? Supaya kita lebih sayang terhadap anak kita. Itulah tips ataupun cara yang pertama. Harus lebih sering kita mengingat hal yang membahagiakan itu supaya kita jadi lebih sayang sama anak kita itu. Itu yang pertama ya Ibu ya. Sama-sama kita belajar ya Bu. Saya juga belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Lalu yang kedua, orang tua yang lebih baik itu harus sama antara perkataan dengan perbuatan. Coba ya ibu-ibu ya, ada ice breakingnya, ada permainannya di sini. Ikuti saya Ibu ya. Tapi Ibu megang dede. Coba ya. Kepala, pundak, lutut, tangan. Kita bikin ya Ibu ya. Kepala, pundak, lutut, tangan. Kepala, pundak, lutut, tangan. Kepala, pundak. Salah kan Ibu? Iya, karena apa? Perkataan saya dengan gerakan saya itu kan tidak sesuai. Seperti itulah Ibu tentang perkataan dan perbuatan. Sekalipun kita mengajarkan yang benar sama anak kita, tetapi kalau tingkah laku kita nggak benar, yang dilihat anak itu apa? Yang dilihatnya adalah gerakan kita tadi, tingkah laku kita tadi. Jadi kalau misalnya kita mengajari anak kita rajin sholat atau rajin ke gereja, ya harus rajin juga lah kita ke gereja kan, harus rajin juga lah kita sholat. Supaya apa? Sama perbuatan kita itu dengan perkataan kita. Itu ya Ibu ya, yang kedua. Lalu yang ketiga, menjadi orang tua yang lebih baik itu harus punya konsep diri yang positif. Ibu, kira-kira Ibu pernah mendengar kata konsep diri yang positif? Iya, nggak apa-apa. Konsep diri yang positif itu namanya Ibu-ibu, artinya kita sebagai orang tua harus mempunyai pandangan yang positif tentang diri kita sendiri. Kalau bahasa gaulnya itu bisa dibilang orang move on. Harus move on dari masa lalu atau harus move on dari yang namanya kegagalan. Baik dari kegagalan dulu maupun kegagalan yang sekarang gitu. Contoh kecilnya, misalnya Ibu sedang memasak sayur kan, lupa Ibu memberi garam. Ketika Ibu makan sayur itu kan nggak berasa. Orang yang punya konsep diri yang negatif, pikirannya pasti gini, memang dasar lah aku, memang aku itu bodoh ya, memang aku itu memang pelupa kali ya. Itu yang punya contoh
konsep diri yang yang negatif. Tapi kalau yang positif, dia berpikir seperti ini. Mungkin tadi karena aku terlalu capek sehingga aku lupa. Besok kalau masak sayur, misalnya aku lagi repot, ya aku harus lebih hati-hati lagi, harus lebih serius lagi. Itu contoh yang mempunyai konsep diri yang positif. Oke, itu yang keberapa tadi Ibu? Yang ketiga. Iya, Ibu masih mengikuti ternyata ya Ibu ya. Yang keempat, menjadi orang tua yang lebih baik itu harus memperlakukan anak dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Iya. Kalau saya tanya di antara ibu-ibu, pasti sayang sekali sama anaknya. Tidak ada yang tidak sayang kan? Tapi ibu-ibu, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita itu melakukan kekerasan sama anak kita. Kekerasan itu ada dua, kekerasan secara fisik maupun secara non fisik. Kalau fisik kemungkinan kita mau mencubit, memukul, itu namanya kekerasan fisik. Kalau kekerasan non fisik bisa saja kita membentak ataupun memberikan julukan-julukan yang negatif sama anak kita itu. Tapi nggak boleh seperti itu Bu, karena kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah ataupun tidak akan membuat perilaku buruk anak itu menjadi hilang, malah semakin parah. Jadi ketika anak bersalah, janganlah dengan kekerasan, tapi dikasih tahu salahnya apa dan dikasih tahu yang benarnya apa. Itu lebih baik daripada kekerasan. Itu ya Bu ya, itu yang keempat. Kalau yang kelima, menjadi orang tua yang lebih baik itu, yang kelima adalah harus melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Ada suami kita kan Ibu? Ya kalau tidak ada pun suami, ya kita harus menjadi orang tua tunggal. Tapi kalau ada suami ataupun ayah dari anak itu, harus kita libatkan suami kita ataupun ayah anak itu. Karena apa? Ketika kita melibatkan suami dalam pengasuhan anak sehari-hari, hubungan ataupun emosi ataupun keterikatan batin antara anak dengan ayah itu semakin melekat. Nah, jadi bagaimana caranya melibatkan ayah dalam kehidupan sehari-hari? Banyak Bu. Salah satunya ayah anak itu menemaninya saat tidur sambil bercerita, lalu menemani bermain juga, lalu juga anak balitanya ketika makan disuapi, ya itu juga termasuk melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Dengan demikian kan antara ayah dengan anak kan ada waktu untuk bersama, sehingga hubungan mereka itu semakin dekat. Kasih sayang antara bapak dengan anak itu semakin nampak. Itu yang kelima ya Bu ya. Lalu yang keenam, menjadi orang tua yang lebih baik itu yang keenam, membuat keputusan bersama dan melaksanakannya dengan serius. Siapa yang membuat keputusan bersama? Ya, suami istri, ibu dengan bapak. Jika ada peraturan yang dilakukan di rumah itu yang berhubungan dengan keluarga, harus sepakat antara ibu dengan bapak. Iya, jangan ada salah seorang yang sepakat, satunya lagi membiarkan. Nah, contohnya seperti di film yang tadi, si Ita, anaknya Ibu Lili meminta es tong-tong tiap hari. Rupanya uangnya Ibu Ita itu kan tidak cukup kalau membeli es tong-tong tiap hari. Lalu terjalinlah sebuah kesepakatan antara ibu dengan bapak supaya si Ita itu membeli es tong-tong hanya hari Jumat saja. Itulah contoh membuat kesepakatan bersama antara ibu dengan bapak. Itu yang keenam ya Ibu ya. Lalu yang ketujuh, menjadi orang tua yang lebih baik, ini yang terakhir ini, yaitu menghindari konflik ataupun pertengkaran di hadapan anak. Pernahnya orang ibu-ibu bertengkar di hadapan anak? Kemungkinannya ada yang iya, ada juga yang enggak.
Iya, jadi kita sama-sama belajar melalui pertemuan ini, melalui pembelajaran ini. Jangan lagi kita lakukan itu. Karena apa? Ada dampak negatifnya. Ketika kita bertengkar dengan suami di hadapan, dampak negatifnya yang muncul ataupun yang timbul dalam jiwanya. Contohnya anak itu nanti menjadi tidak konsentrasi belajar. Ya, kenapa? Namanya kan dia menyaksikan orang tuanya bertengkar. Orang tuanya kan yang dikasihinya. Ketika dia melihat bertengkar kan berarti hatinya sedih. Itu secara tidak sadar terbawa itu dalam pikirannya ya, sehingga salah satunya adalah dia tidak konsentrasi belajar di rumah. Nah, jadi kira-kira seperti langkah-langkahnya ataupun caranya supaya kita menjadi orang tua yang lebih baik. Kita semua sama-sama belajar, ibu, saya, dan yang lainnya sama-sama belajar supaya menjadi orang tua yang lebih baik. Ini ya Bu, terima kasih untuk kehadiran kita malam hari ini. Jika tidak ada yang bertanya, kita tutup. Dan selamat malam bagi kita semua.